Pemberian donasi itu sah-sah saja, tidak ada yang melarang atau melanggar memberikan donasi. Cuma sekarang konteks pertanyaannya kemana? Kalian. Berapa total yang sudah diterima? Siapa? Yayasan ini milik Novi. Korban siapa? Korbannya Agus. Hubungan antara Agus dan Novi apa? Nggak ada, hanya sebatas penerima donatur sama orang yang dibantunya lah gitu. Ada nggak hubungan darah? Nggak ada hubungan darah. Adakah hubungan kerja? Tidak ada juga. Adakah benang merah lain yang mengikatkan antara dua umat ini? Sebenarnya nggak ada bang, cuma hanya pertemuan seperti saja. Jadi sebenarnya sah-sah saja. Ada yayasan atau tidak ada yayasan, itu uang seperti di publikasi ya, satu kejadian di publikasi, seseorang sedang menderita satu masalah yang menyangkut salah satu anggota tubuhnya. Untuk mengobati ini butuh dana. Banyak mungkin di TV juga kita lihat ke rekening ini untuk masalah ini, bayi lahir siam, kembar siam, atau dari mulai bayi sumbing sampai kemana-mana kan gitu. Cuma konteksnya sekarang, seorang wanita mempublikasi terkait dengan keadaan seseorang yang sedang tidak fit atau tidak sehat dari salah satu anggota tubuhnya yang perlu dilakukan treatment secara medis. Hal ini didengar oleh umat yang dalam skala besar. Tergerak hati beberapa orang untuk membantu. Masuklah nominal. Selagi uang yang disebutkan tujuannya untuk melakukan hal tersebut disalurkan semuanya, ya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya yang masuk 1,5 miliar, yang disalurkan cuma 200 juta, nah sisa 1,3 miliarnya ini bisa dipidanakan karena seseorang mengatasnamakan orang lain menerima sesuatu dari umat banyak yang tujuannya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi ada, kalau saya bilang, jika saya bilang ya ini masuk, unsur pidananya masuk. Mau diarahkan ke penipuan masuk, mau diarahkan ke penggelapan masuk. Jangankan miliaran missing, 10-20 juta, 1 juta, 2 juta missing aja pun masuk. Karena memang ya tujuannya bukan untuk diri yang menerima uang, tapi untuk disalurkan kepada seseorang yang dijual namanya. Ya, nama seseorang dijual untuk mendapatkan uang untuk membantu orang yang namanya terjual tersebut. Nah, tapi kan sekarang kayak sudah berbalik gitu ya, malah orang yang si Novi yang ngumpulin ini malah yang katanya dia mendapat ancaman lah, ketakutan lah, karena kenapa itu kan dianggap itu punya dia sendiri, uang dia sendiri. Kenapa Uang siapa? Uang donasi ini, jadi kenapa Novi ikut campur lagi? Dia merasa seperti itu. Bang. Uangnya masuk kemana? Ke rekening dia. Ke rekening siapa? Agus ini. Dari awal memang masuk ke rekening Agus. Semuanya? Iya. Terus masalahnya apa? Jadi Novi ini dicek mutasi, ternyata uangnya nggak digunakan untuk berobat, malah berobat pakai BPJS. Seharusnya kan uangnya dipakai untuk berobat. Oke, 1,5 miliar masuk ke rekening Agus. korban. Langsung. Iya langsung. Lalu yayasan? Yayasan menanyakan gimana progresnya, udah ada berobat apa belum, dan ternyata Yayasan ini milik siapa? Novi. Novi. Iya. Uang masuk ke rekening Agus langsung. Iya. Rekening pribadi Agus. Iya. Nah, urusan yayasan apa menanyakan ini? Ya, karena dia merasa berhak gitu, karena kan dia yang open donasi melalui dia gitu. Oke. Nama baiknya dia juga merasa berhak, ini kan nama baik saya kalau nggak digunakan secara benar, karena kan awalnya untuk mata, kenapa ternyata Agus ini membagi-bagi ke rekening keluarganya buat bayar hutang lah, buat yang lain gitu. Oke. Kalau menurut abang seperti apa nih? Jadi tujuannya kan, kalau saya nih ya, Iya. ini tujuannya kan mau berbuat baik, Iya. mau membantu seseorang. Dengan status mata seperti itu, orang itu kan sudah nggak bisa
bekerja lagi, Nggak bisa. nggak bisa mencari duit lagi. Kalau saya nih, secara pribadi ya, gitu. Ini terlepas daripada hukum dan adanya kepentingan dengan kiri dan kanan, Anda sudah berniat untuk membantu, meringankan beban seseorang yang lagi menderita, yang lagi kena musibah. Ya udah, ngapain Anda cecer-cecer lagi? Ya udah dong. Kecuali kalau uang itu masuk ke rekening yang punya yayasan, yayasan yang bermain dengan nominal tersebut, dijatah masuk kepada si korban yang sedang matanya bermasalah, baru ini menjadi masalah. Kalau sekarang dibilang ya yang punya yayasan yang menggerakkan hati publik untuk membantu orang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, matanya diobati nggak ini? Sama sekali tidak. Kalau yayasan itu diobatin sama yayasan, jadi udah dikasih rumah sakit ini. Tapi di ayah kan tidak. Tapi tidak, karena ternyata si korban pakai BPJS. Tapi di rumah sakit yang sama. Berbeda, karena yang yayasan ini spesialis mata. Kenapa tidak dipantau? Kenapa tidak diarahkan? Itu miskom mereka di sini. Nah itu dong. Ya itu maksudnya gini, Anda kalau mau membantu ya bantu full dong, gitu. Ya kan sedikit banyak dibilang ya, ini orang mata sudah tidak bisa melihat. Ya kan harus dituntun. Kenapa nggak satu paket kalian menuntun orang itu satu kali bawa ke rumah sakit yang kalian tuju, pergunakanlah maksimal. Jadi kan sekarang kalau orang itu mau dilaporin, ya saya rasa ini udah nggak manusiawi dong. Masa orang yang udah matanya begitu masih mau dilaporin lagi, hanya gara-gara begitu. Nah sekarang dilaporkan nih si korban. Sekarang korban mau dilaporin oleh yayasan. Yayasan mau melaporkan orang yang lagi ada problem dengan matanya ini ya. Andai kata terbukti bersalah, masuk unsur, nah orang ini akan ditahan loh. Apa itu tujuan Anda? Tega Anda lihat orang yang udah nggak bisa lihat dengan dua matanya harus mendekat dalam sel, harus menjalani hukuman di penjara. Ya udah, selesaikan baik-baik, komunikasikan the ultimate solution. Ya. Ya sebenarnya ya kalau ditanya saya ya pada saat sekarang gini ya, Anda mau sekolah, Anda tidak punya biaya, Anda datang ke saya, ya. Anda mau kuliah mungkin S1 kedokteran, datang ke saya, Bang, saya mau sekolah Bang kedokteran. Ya udah, butuh berapa? Saya butuh sekian. Mungkin bilanglah kamu butuh Rp1.000, ya. Ternyata dalam perjalanan keinginan kamu ini berubah. Kamu nggak pengen sekolah dokter, kamu pengen sekolah teknik, atau kamu sekolah sastra. Yang terpakai cuma Rp500. Rp500 tidak terpakai. Yang penting kan prinsip saya ya, saya ingin membantu Anda menimba ilmu. Saya ingin membantu Anda untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Itu aja. Yang penting niat kita kan membantu. Oke, jadi Kan saya bilang itu, kalau namanya care, ya mungkin ngeceknya itu bukan karena uangnya telah diberikan, tapi ngeceknya itu sudah sembuh nggak orang yang saya bantuin. Apa perkembangan medisnya? Pasti dong. Perjalanan tidak seperti kita masukin dalam konteks pendidikan. Udah ujian belum? Semester berapa lu sekarang? Kan begitu ya, jenjangnya kan ada, tahap perkembangannya kan ada. Jadi saya rasa fine-fine aja. Jadi jangan malah orang yang ada di antara A dan B yang malah memperkeruh masalah. Ya kan, ini niatnya kan baik. Ya udahlah, sesuatu yang kalian awali dengan kebaikan, ya selesaikanlah dengan kebaikan. Kenapa harus ada hal-hal yang tidak baik di antara sesuatu yang diawali dengan baik? Gitu.